menemani pasien. Sudah pagi tadi, sudah Iya. pas pagi. Ya itu, karena itu pagi jam 3 itu ya, jadi jam 3 dipindahin, kita akhirnya pulang dulu, pulang ke Tomohon jam 5 pagi sampai di sini. Jam 9 baru kita mau balik lagi ke setengah 10 ya, setengah 10 balik lagi ke Manado. Ya sempat ada ya hiruk pikuk di depan, ada info dan segala macamnya. Ternyata itu pihak rumah sakit berusaha menelpon, tapi di malam harinya pada saat kita mau ke Tomohon, HP-nya Mamel tuh ketinggalan di ICU. Kami balik lagi untuk ngambil, sudah tidak ada. Jadi nomornya itu yang dikontak, yang diusaha kontak oleh pihak rumah sakit itu nomor HP Mamel yang hilang, gitu kan. Tapi ya saya juga tidak tahu. Padahal di situ juga kami memberikan 2 nomor, nomornya Mamel dan nomornya Felix sendiri. Tapi pihak rumah sakit hanya telepon ke nomornya Mamel yang sempat hilang. Tapi sudah diurus, tidak ada miss call apa segala macam, sampai kami di rumah sakit. Mamel yang masuk duluan dan Mamel langsung telepon, iya ternyata benar Papa sudah meninggal pagi harinya, gitu kan. Ya kami secara keluarga, manusia, apalagi saya secara yang tahu manajemen medis, merasa sangat kecewa bagaimana rumah sakit kok begini gitu pelayanannya, karena tidak sampai ke kami, sedangkan kami memberikan nomor kontak yang cukup jelas. Ya sudahlah, itu masalah standar rumah sakit. Singkat cerita, Papa meninggal dan langsung kami bertanya, karena saya langsung tanya dengan DPJP-nya, kenapa kok sejak di ICU setelah 1 hari dan sudah pindah, saya belum pernah ngelihat DPJP-nya ya, kok kami belum pernah diupdate. Karena ingat ya, waktu semalam sebelumnya kan kami sudah tidak bisa ketemu Papa, kok nggak ada updatean apa segala macam. Jadi saya minta, saya sampai telepon ke Dokter Hendra kalau nggak salah, pengajuan keluhan pasien gitu, langsung telepon saja. Akhirnya dokternya datang. Setelah ditelepon dan ditanya, nah DPJP-nya yang seperti tadi Felix cerita, DPJP-nya itu memang penyakit dalam. Ya penyakit dalam yang mengatakan sebenarnya Papa itu dari sisi medis itu pneumonia berat, pneumonia gitu. Jadi bukan COVID ya. Paru-paru basah. Paru-paru basah ya, pneumonia. Tulisannya pneumonia, bahasa medisnya bacanya pneumonia gitu ya. Kadang-kadang bahasa medis kan dari bahasa Latin ya. Dan bukan gejala COVID. Cuman karena COVID itu salah satu ciri-cirinya adalah pneumonia, jadi pihak rumah sakit mengambil tindakan prosedur yang jika ada potensi resiko ini tuh COVID, maka harus ditindaklanjuti sebagaimana layaknya pasien COVID. Jadi sejak itu walaupun Papa hanya pneumonia, diarahkan dan dilakukan tindakan sebagaimana tindakan COVID, pasien COVID. Jadi dari situ Papa langsung dibungkus ya, karena kalau misalnya memang pasien infeksi itu tidak ada pemakaman, tidak ada pemberian baju, tidak ada apa-apa, pokoknya langsung dicuci, dibersihkan, tutup plastik, segel. Gitu kan, karena cairannya pun tidak boleh gitu kan, karena penanganan pasien infeksi seperti itu, walaupun Papa sebenarnya hanya pneumonia. Jadi sampai kita datang pun, kita datang jam berapa tuh Mami? Sampai di sana jam 12. Dan sebenarnya kalau mau pelayanan harusnya mereka pasien itu harus dalam waktu 4 jam COVID. Sudah ditindaklanjuti. Jika pasien COVID ya itu harus dilakukan 4 jam. Tapi kami menunggu, itu kan kami ketemu dokter DPJP-nya udah siang, dan baru tindak lanjuti itu udah sore. Jadi mau kita datang siang, mau datang pagi pun tetap nanti tindak lanjutnya sore gitu kan. Jadi ya kami sebagai keluarga cukup kecewa. Tapi anyway, itu semua kembali ke kedaulatan Tuhan ya. Bagaimana kita orang percaya meyakini bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Jadi sudah baru dari rumah sakit sekitar jam 5 ya. Jam 4 baru mengarah ke Tomohon. Nah sebelum mengarah sebenarnya Felix sih kuat-kuat saja ya, karena kami sebagai orang percaya, kita semua saya yakin di mana ada kematian kita percaya bahwa Tuhan Yesus memanggil gitu ya, bahwa Papa kami yakin dengan adanya kematian ini Papa malah lebih bahagia bersama Tuhan Bapa di surga gitu ya. Cuma namanya kita manusia pasti ada memori-memori
yang memori-memori di mana kita mengingat gitu ya. Nama juga manusia itu yang membedakan kita dengan binatang. Kita punya memori, kita bisa kilas balik bagaimana sih kehidupan papa yang banyak dikenal, di keluarga di sini dikenal, di keluarga di Bontang dikenal, apalagi keluarga sailing, keluarga diving, bahkan teman-teman Felix yang di Vidatra di Bontang juga ikut berbelasungkawa karena semua papa-papanya teman-temannya adalah temannya papa juga. Jadi sampai tadi malam dan tadi sore juga masih banyak mengupdate, masih banyak yang berduka terhadap merasa kehilangan gitu sosok seorang Fritz Sakul gitu. Jadi tapi buat saya yang paling sedih itu pada saat ngelihat Mamel gitu ya. Saya sedikit kecewa karena Mamel tuh kecewanya kenapa sejak ICU tidak punya kesempatan sampai ketemu bertatap muka dengan papa. Jadi itu membuat saya sangat kecewa sebenarnya. Jadi akhirnya dengan permintaan ke dokter dikhususkan lah ya, boleh nggak sih kami melihat papa terakhir. Jadi melihat papa terakhir ya sudahlah, akhirnya kami cuma foto saja. Itu pun fotonya dari luar, tidak bisa dalam ruang yang sama. Jadi karena ya itu pun karena papa sudah dipakein ini kan kainnya, tapi diminta tolongkan dibuka sampai ke sini. Jadi habis dari situ sudah diantar ke kubur. Sampai diantar di kubur, penanganan prosedurnya di sini adalah anggapan bahwa itu COVID positif, maka ya kuburnya khusus. Saya juga tahu prosedur ya, harus 500 meter dari segala macam, tidak boleh dekat dengan sumber air, tidak boleh dekat dengan perumahan dan lain-lain segala macamnya. Jadi masuknya di sana gitu ya. Dan itu pun di ujung. Dan semuanya sudah lengkap dengan baju astronot gitu ya. Sebenarnya yang bikin Felix sedih itu dua hal, yaitu tadi Mamel tidak bisa melihat papa secara langsung, dan yang kedua bagaimana sosok seorang Fritz Sakul gitu yang kita tahu ceria, happy, meninggal ya hanya seperti itu. Kita tidak bisa memberikan bahkan penghormatan terakhir di rumah, tidak bisa memori. Tapi ya sudah, kita orang percaya seperti Ayub. Tuhan itu baik ada. Itu saja aku lihat papa dikuburkan. Ya kalau misalnya kita punya kesempatan untuk menguburkan orang dengan ada penghormatan terakhir, bersyukur. Tapi melalui ya memori ini kita juga belajar. Saya khususnya belajar sangat refleksi bahwa ya kehidupan kita itu hanya nafas ya, satu kali nafas itu tertulis di Alkitab. Kita hanya nafas embun pagi yang besok bisa lenyap. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih hidup sekarang, itu semua anugerah ya, betapa Tuhan itu baik bagi kita yang punya keluarga, anak istri, apalagi kita keluarga besar, punya kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi dari keluarga mungkin yang membuat saya sedih sebenarnya itu, tapi Mamel dan saya kuat bahwa yakin ya, kita orang percaya papa itu bersama Tuhan ya di Getsemani. Jadi mungkin apa sih misteri dalam kehidupan gitu ya, mungkin kalau misalnya saya boleh tutup, misteri dalam kehidupan itu banyaklah kita yang tidak tahu. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita mati dengan kematian papa yang cepat, tidak terduga. Semua orang, bahkan ada satu member Badak Diving Club datang ke sini barusan minggu lalu cerita happy-happy, tiba-tiba sekarang sudah dengar kabar meninggal gitu ya. Jadi ya itulah misteri kehidupan manusia di dalam